Ya, terima kasih dari paparan sekaligus menjadi tanggapan dari tadi yang sempat dipertanyakan kawan-kawan baik secara langsung ataupun tidak langsung atau online tadi ya. Waktu menunjukkan pukul 22.32 ya, dan bahasan sangat menarik apalagi dipungkasi dari Mas Didin yang sangat tegas yaitu mempertanyakan langkah kita untuk ke depan. Besok kita mau ngapain? Iya, baru saja. Ya, pertanyaannya besok kita mau ngapain setelah ini ya. Tetapi mungkin nanti biar ini tidak terlalu kelelahan, setidaknya forum ini ayo kita lanjutkan sejenak sampai kira-kira pukul 11. Masih ada 30 menit lagi dan saya persilahkan barangkali kepada audiens ada yang ingin bertanya, baik itu kawan-kawan muda, kawan-kawan yang masih pelajar ataupun yang sudah juga sepuh ya. Monggo, mungkin kita batasi dulu 2 pertanyaan, saya persilakan. Atau selain pertanyaan ya ada yang ingin disampaikan tapi mohon maaf ya secuplik atau sesingkatnya. Monggo, barangkali dari kawan-kawan Gresik ya yang tadi kayaknya ada yang ada. Sambil menunggu kami ucapkan juga terima kasih terlebih dahulu. Iya, bentar. Nah, monggo. Iya, dan Mas maju. Oke, monggo maju. Niki tokoh kita Kentrung Bingung tadi sudah menyampaikan. Nyebut dulu Mas sama yang Kentrung Bingung. Iki sampean mari itu pembaiatan jadi Jawa tak baiat. Jawa tambah baiat meneh gak usah dibaiat. Asik, tepuk tangan untuk Ojo. Monggo. Sayangnya iku lho, apa sorjane karo Udin Kalimasodone kok ora digawe. Monggo Mas Afif dari Serah ya. Heeh. Nuwun sewu. Rong ewu gak apa-apa. Kamera tolong dihadapkan. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih masih diberi kesempatan waktu untuk bertanya terkait dengan perjalanan Kadipaten Sidayu tadi. Ya berarti Sedayu Kulon sama Sedayu Wetan ini memiliki karakteristik peradaban yang sama, terus leluhurnya pun juga hampir Mirip. mengarah pada yang cabang ranting akar yang sama lah. Cabang ranting PWD ora. Ayo. Mergo padha lumae. Oke. Nah, jadi kalau mendirikan Kadipaten Sidayu lagi gimana? Wah, iki provokator. Kan masih ada tengah-tengahnya. Padepokan Derajat atau Tanah Pendidikan Derajat kan imbang gitu loh. Wah, sekali. Karena pikiran radikal ya. Melihat apa ya? Ungkapan-ungkapan yang disampaikan Kabit tadi tentang keberanian, tentang pencapaian-pencapaian baik pra-Islam maupun setelah masuknya Islam, tokoh-tokoh yang lahir di Sedayu itu memiliki nyoni ya, mungkin nyoni sing rada luwung ngoten lho. Dadi ya mungkin gitu. Mungkin kalau mendirikan Kadipaten Sidayu lagi gitu, apakah dasar hukumnya itu bisa? Nah, ini. Ya, dasar hukumnya ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arane konco ya tetap di sepuro ya. Iki mau tepake jenis Islam apa sing piye sing mlebu iki? Ya. Monggo, barangkali ini tepatnya yang menjawab Poro Sepuh dan ada Pak Eko. Kira dari pertanyaan gokil tapi penting ya koyo ini. Mendirikan Kadipaten Sedayu maneh ke apa iki. Iki tebak. Monggo Pak Eko. Bingung jawabnya.
Jadi kita belajar sejarah itu kan untuk kita ambil nilai-nilainya. Nah, jadi bukan berarti kita terus ingin mendirikan Kadipaten Sidayu lagi, itu sulit. Jangankan Kadipaten Sidayu, Desa Sidayu itu lho gak ono. Golek ono Desa Sidayu ning kene. Ora ono. Ya, sing ono iku Kecamatan Sidayu. Sedangkan Desa Sidayu gak ono. Nah, diawali dari Desa Sidayu itu dulu aja susah itu. Nah, Desa Sidayu itu di sini sudah tidak ada. Tapi Kecamatan Sidayu ono. Aneh ya. Padahal Desa Bungah ono, Kecamatan Bungah ono. Nah, Dukun ono. Nah, itu yang nggak tahu kok Desa Sidayu gak ono ya. Nah, itu yang hebatnya. Adanya Meriunan, Penghulu, Sodogaran. Nah, Sidayu Lawas. Sidayu Lawas ya. Ono. Nah, jadi mungkin apa ya? Kejayaan Sidayu yang lalu itu ya kita jadikan pijakan patokan bahwa jika dulu saja itu wilayah Sidayu, baik itu Sidayu Lawas atau Sidayu Kota itu bisa jaya, bisa maju, ke depan ada harapan bahwa wilayah ini bisa maju pula. Nah, itu yang harus kita ini. Pertanyaannya caranya ya opo, itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, bisa dari kalau pengembangan kalau segi kebijakan kan tentu kita enggak bisa, kita bisanya usul, memberi masukan. Nah, tetapi kalau dari segi masyarakat ya butuh perjuangan seperti di pemajuan kebudayaan, pemajuan masyarakat, kemajuan pendidikan. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi ya kita tidak tahu juga 100 tahun ke depan apakah muncul Kabupaten Sidayu yang baru ya. Ya tentu mungkin saja, bisa saja. Karena tidak hanya di sini. Beberapa tempat di Jawa Timur itu kalau saya lihat itu juga sedang berusaha untuk membuat kabupaten sendiri kok. Nah, tidak hanya di sini, masing-masing wilayah itu masih punya misi untuk membangun otonomi daerah sendiri-sendiri. Nah, cuma ya itu butuh proses panjang. Misalnya kalau terbaru kan ada Batu. Di Pulau Madura saja itu masih ada rencana bikin provinsi. Syaratnya tuh sebenarnya kurang satu itu, dan itu mudah itu. Syaratnya satu, yaitu kabupatennya kurang satu, minimal itu 4. Ini 5. 4 kurang 1. Sing paling enak itu satunya kabupaten Sumenep. Nah, sama Sumenep Kepulauan. Nah, simple asli nih. Cuma sing bingung kok sitok gubernur sapa. Ah iku durung ketemu iku. Nah, iku nek gubernur ya nek sepakatnya sepakat, pet nek gubernur sapa. Ah iku ketoke kok sik aku. Nah, iku sing durung sepakat. Nah, sing durung sepakat di situ. Atau mungkin buat Kabupaten Blambangan itu bisa juga. Dari Pasuruan ke timur itu sudah ada wacana itu, mereka sudah berkumpul membuat Kabupaten Blambangan, satunya Kabupaten Madura. Nah, kita tetap Kabupaten Jawa Timur. Atau perubahan nama, pindah kabupaten, pindah ibu kota dari Sidayu Lawas ke Sidayu Baru, itu sampai sekarang itu terjadi. Kita lihat Malang, itu ibu kotanya sudah pindah ke Kepanjen, tapi namanya tetap Kabupaten Malang. Nah, suatu saat ini ada gerakan untuk merubah nama dari Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Kepanjen. Itu sudah ada tuh tokoh-tokoh yang menggerakkan itu Kepanjen. Gerakan bupatinya sendiri yang bilang bagaimana kalau kita ganti Kabupaten Kepanjen. Yo, setuju. Mojokerto juga begitu. Kabupaten Mojokerto ibu kotanya di Mojosari. Nah, ini juga ada gerakan untuk merubah nama Kabupaten Mojosari. Madiun juga begitu, ibu kotanya sudah pindah di Mejayan. Ya ada juga gerakan untuk merubah
dari sebenarnya lebih dari segi historis ke Caruban sebenarnya. Tapi lebih dipilih Kemejayan. Suatu saat pasti ada, tidak tahu berapa generasi ke depan, dengan pertimbangan supaya tidak keliru, bagaimana kalau dirubah menjadi Kabupaten Mejayan, bisa juga. Pasuruan, ibu kotanya di Bangil, apa ndak bingung yuk? Bisa juga ada perubahan, padahal Bangil itu kota besar, untung Suropati, Kabupaten Bangil, itu lebih ini. Probolinggo juga bingung juga. Kabupaten segede itu Bojonegoro. Itu perlu dipecah itu. Bojonegoro itu asalnya itu gabungan dari beberapa kadipaten. Banyak itu Rajegwesi, Mburno, Bojonegoro sendiri. Itu kalau dipecah jadi 3 kabupaten masih mungkin. Nah, kalau Gresik ki kecilian. Rencana membuat kecamatan baru di sebelah Dukun aja itu masih gagal. Kan mau ada kecamatan baru itu. Sebelah Dukun rencananya mau dipecah jadi 2, tapi gagal. Nah, ini yang agak susah karena Gresik itu wilayahnya terlalu panjang, dari Panceng sampai ke Driorejo. Itu dawane setengah Pulau Jawa kalau ke sana. Itu yang agak susah. Jadi, nah, kalau saya singgung sedikit, Gresik itu dulu ketika berdiri kadipaten, wilayahnya itu hanya 1/3 dari Kabupaten Gresik sekarang. Paling selatan itu adalah Cermi, paling utara itu adalah Ngawen. Nah, itu wilayah Kadipaten Gresik. Jadi tidak seluas sekarang, hanya 1/3 dari sekarang. Nah, kalau sebelahnya dulu masih ikut Surabaya, sebelah sini masuk Kadipaten Sidayu. Cuma yang wilayah Glagah sebagian sedikit itu masuk Gresik. Cuma sekarang Glagah ikut Lamongan, termasuk yang agak sini ya sebelahnya Dukun itu dulu ikut ya Karangbinangun, ikut Lamongan, dulu tidak ikut sana. Dulu Lamongan wilayahnya separuh dari sekarang. Di pedalaman. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi. Termasuk yang Gresik sekarang kan dulu juga Kabupaten Surabaya namanya. Baru tahun 70-an Orde Baru itu dipecah menjadi Kota Madya Surabaya dan Kabupaten Gresik. Dengan saat itu pilihan daerah perbatasan seperti Benowo itu diberi pilihan saat itu melu Kabupaten Gresik apa melu Kota Surabaya, ternyata milih ikut Surabaya. Nah, jadi perubahan wilayah itu ya iya bisa saja terjadi. Nah, untuk yang Sidayu ya tentu masih ada kemungkinan, itu pasti ada. Tidak tahu bentuknya seperti apa, yang penting tugas kita adalah memajukan Sidayu karena kita orang Sidayu. Jadi mungkin seperti itu. Baik, itu dari Pak Eko, dari pertanyaan Mas Afif. Barangkali dari Ajengan Didin atau Pak Mulofar dan Gus Roin ingin juga menambahkan jawaban kepada pertanyaan Mas Afif. Monggo. Menyambung ceritanya Pak Anu dulu, Pak Ajengan Didin, yang katanya tadi setiap masuk wilayah Sedayu terutama di Kanjeng Sepuh mesti terasa di dunianya sendiri itu, dunia yang pernah diimpikan atau berada di ambang sadarnya barangkali itu. Tapi yang jelas di desa Raji itu dulu ada seorang tokoh ulama yang bernama Prawiro Dipuro, itu mengajarkan Thariqah Sataria. Jadi beliau berasal dari daerah Tandes, kalau tidak salah dari Kampung Kapegan, Tandes. Sekarang mungkin masuk Kabupaten Kota Madya Surabaya. Karena dulu Gresik itu pernah pindah ibu kotanya di Tandes. Nah, sekedar nyaut sedikit, kalau teman-teman berziarah ke makam Nyai Ageng Pinate, di situ juga tertulis Nyai Ageng Tandes. Maksudnya adalah sama, yaitu Nyai Ageng Tandes
Ki Ageng Gresik, Nyi Ageng Gresik. Karena Thariqah Sataria itu berasal dari Pamijahan. Orang-orang sini mendapatnya kan dari Pamijahan saja, yaitu dari Syekh Abdul Muhyi, di mana beliau itu ibunya juga orang Gresik juga. Jadi ini masih ada keterkaitan antara Thariqah Sataria yang dulu di daerah sini itu yang saya tahu, entah di tempat lain ada seorang tokoh ulama yang tinggal di Raji. Makanya desa Raji itu agak aneh. Ada Raji ikut bunga, ada Raji ikut Sedayu, itu dua ya. Raji Tengah sama Raji ya pasnya itu. Di situ ada kajian keagamaan yang bagus itu. Manuskrip ini insya Allah ada di tempatnya Kiai Wahid Tamim Gresik, kakak dari almarhum Kiai Tamim, kakak dari Kiai Mukhtar Jamil. Mungkin kawan kita ini yang datang, yaitu Yahya Muhammad ini, karena ini cucu dari penulis buku Kiai Haji Umar Burhan, arsiparis ini, yang pakai baju itu. Mungkin ini banyak sekali memiliki karena ayahnya adalah seorang arsiparis dan arsiparis terkenal di tingkat internasional. Bahkan Van der Beek pun mengkopi semua dari arsip yang ada di miliknya Kiai Haji Umar Burhan. Dan buku itu ini penulisnya. Nanti suruh ngomong juga. Salah ketok ning ngarep. Itu Prawiro Dipuro. Ada catatan di sini Kiai Komarudin yang wafat 1778 itu dulu berguru kepada putra dari Kiai Abdul Muhyi yang bernama Dalem Bojong. Ada ya? Ajengan ya? Putra Syekh Abdul Muhyi yang bernama Dalem Bojong. Ya ada. Itu guru Thariqah Satariahnya Kiai Komarudin Sampurnan Bunga. Nah, saya memiliki manuskripnya kali itu. Jadi kalau manuskrip tentang Gresik tadi tentang Prawiro Dipuro yang ada di Raji, mungkin sekalian bisa ditanyakan pada Mas Yahya Muhammad itu. Menarik terkait dengan Kiai Munawar tadi, Pak. Sedikit saya menyampaikan barangkali ada tambahan. Kebetulan Kiai Munawar Sedayu itu tadi saya sampaikan keturunan dari Onggo Yudo Sedayu. Jadi Kiai Munawar bin Kiai Nur bin Kiai Mukmin bin Nyai Walidin bin binti Onggo Yudo. Kiai Munawar ini ketika di Mekah bersahabat dekat dengan Kiai Munawir Kerapia. Saking dekatnya, masing-masing janji kalau memiliki anak diberi nama temannya. Sehingga tidak kaget kalau di Kerapia ada nama Kiai Munawar. Itu karena memang sudah janji kalau punya anak laki-laki akan diberi nama temannya. Yang di Sedayu juga ada nama Kiai Munawir. Jadi saudara dari almarhum Kiai Syafiq yang baru saja meninggal itu. Itu kan Kiai Syafiq bin Munawar. Jadi ada cerita itu seperti itu dan memang ada. Jadi yang di sini ada Kiai Munawir, putra dari Kiai Munawar, yang sana Kiai Munawar putra dari Kiai Munawir, itu teman dekat ketika di Mekah sana. Tambahan informasi aja, Pak. Oh ya, tadi di daerah Sedayu Lawas ada perkampungan namanya Kampung Dengok, Pak ya. Ada. Itu kan tempat mengincar pasukan yang dari Belanda tadi yang dihancurkan oleh para perompak dari Sedayu itu kan. Itu kan tempat melihat kedatangan pasukan kan berada di Desa Dengok, tepatnya di Kecamatan Paciran ya. Ada Dengok. Ada terkait dengan itu. Ada Kampung Dengok. Nah, ini nyambung dari Pak Eko tadi, katanya di salah satu komoditas Sedayu yang unggul yaitu kuda, Pak. Salah seorang tokoh dari Sedayu itu ada yang bernama Kuda Leksono. Yang ini kakek dari Kiai Abdul Jabbar Mas Kemampai. Ini masih keluarga yang merawat di keraton dan salah satu putranya yang bernama Kadion itu merawat alat-alat gamelan, alat-alat kerawitan yang ada di keraton Sedayu. Yang ini merupakan ayah dari Kiai Abdul Jabbar Mas Kemampai. Di masih ada keterkaitan. Jadi kalau tadi saya nggak kaget kalau komoditas di sini asem ya, kemudian ada kuda, ternyata ada tokoh yang bernama Kuda Leksono, makanya di daerah Lasem. Ya. Terakhir sedikit nambahi tadi makam pendopo di Brondong ya. Ini masih keturunan dari Nyai Syariah Panyuran. Ya Panyuran. Itu masih sambungnya ke sana. Makam pendopo di Sentono itu. Makam pendopo di Brondong.
di komplek SMP Muhammadiyah. Ya, di utara jalan. Itu kan kebetulan mertua dari Kiai Komarudin yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, dan ini merupakan keturunan dari Nyai Syariah yang ada di dekat Pantai Kelapa gitu. Nah, daerah sana Panjuran kan. Ini yang sering sowan ke sana ini. Ini pakarnya Sarkup kita. Gelarnya SAG, Pak. Iya, sarjana alam gaib. Menanggapi peran terakhir, mungkinkah Sedayu menjadi kadipaten lagi? Nggak ada yang tidak mungkin. Cuman yang paling gampang tidak kadipaten, tapi kota administratif. Jadi, tapi itu setingkat dengan kabupaten, yaitu contohnya Batu tadi yang disampaikan oleh Pak Eko. Jadi itu asalnya ikut Kabupaten Malang, kemudian menjadi kota sendiri, kota administratif. Sekarang menjadi kota administratif. Sedayu mungkin, ya mengapa tadi di sini tidak ada Sedayu, itulah kehebatan Sedayu ya. Jadi Sedayu itu datang sini sudah hebat itu. Sehingga desa Sedayu sudah tidak ada lagi, ditinggal di daerah Sedayu Lawas. Saya kira cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir ya. Atas permintaan panjenengan pun. Enggak. Tanya. Oh, oke. Barangkali lain kesempatan Pak Yai untuk dikasih ini. Tentu kajian-kajian semacam ini tentunya harapan kami tidak berhenti di sekian waktu ini ya. Ya. Dan pada malam hari ini ya, seperti yang sudah kita rencanakan tadi, yang semulanya selesai jam 9 hingga kini jam 11 baru selesai dan harus terpaksa dipungkasi ya. Nanti barangkali ada obrolan di luar forum, monggo ya. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kita tampung, berikut juga jawabannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir di sini, barangkali ada yang penulis, ada yang wartawan, ada yang media, kami sepenuhnya juga mempersilahkan untuk turut istilahnya mempublikasi dari hasil pertemuan kali ini. Yang jelas setidaknya mari kita bersama-sama belajar sinau bareng, setidaknya memberikan wawasan dan manfaat kepada khalayak umum. Dan pada malam hari ini saya selaku moderator tidak akan membacakan hasil obrolan karena sangat banyak sekali, apalagi kekayaan tadi. Setidaknya dari yang disampaikan beliau Pak Mudhafar Usman yang terakhir ini adalah menjadi inti pokok yang menjadi bahasan pada malam hari ini ya. Setelah ini mari kita tutup forum, tetapi nanti setelah ditutup ayo kita bareng-bareng foto bersama untuk sebagai jejak kita pernah berjumpa kembali. Dan pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih sepenuhnya kepada warung kopi ketan tentu nengke sing pun memfasilitasi adanya perjumpaan kali ini, dan kawan-kawan yang dari komunitas Kota Seger Indonesia ya. Kepada Mas Didin, Pak Eko, dan Pak Mudhafar Usman, juga berikut Gus Roin dan kawan-kawan semuanya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain, dan akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup kami mohon dengan hormat kagem panjenenganipun Gus Roin untuk membacakan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syukurillah, wa syukurillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma sholli hajatkan wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tanjina biha min jami'il a'dha wa min jami'il hayati wa min hayati abada. Allahumma sholli wa sallim Allahumma ijma' baina hayatika kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika wa dhatika. Allahumma ijma' baina hayatika kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika. Allahumma ijma' baina hayatika كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا الله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رضيت بالله رب العالمين وبمحمد النبي والرسول ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فضلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله بشير الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.